Pada ayat sebelumnya, ayat 10 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimmah ulaika humul mu'tadun. Kaum musyrikin, musuh-musuh Nabi dan kaum muslimin pada waktu itu tidak akan memperhatikan, tidak akan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan dan juga perjanjian yang telah ada sebelumnya. Mereka sudah sering melanggar janji-janji yang dibuat. Mereka tidak peduli apakah ada hubungan saudara atau tidak. Oleh sebab itu, perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW pada ayat-ayat sebelumnya untuk memerangi mereka, kecuali kalau mereka bertaubat. Wa intabu fa intabu wa aqamus shalah wa atauz zakah. Jika mereka bertaubat, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atauz zakah, dan membayarkan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudaramu dalam masalah agama. Semua permusuhan, semua peperangan pada masa lalu hilang, dihapus. Karena apa? Karena sudah menjadi saudara sesama muslim. Fa ikhwanukum fid din. Kita bisa melihat ya, bagaimana kaum musyrikin melanggar perjanjiannya. Pada tahun ke-6 Hijriah ada perjanjian Hudaybiyah, Sulhu Hudaybiyah. Isi perjanjiannya selama 10 tahun tidak ada perang. Jika ada suku Arab di Jazirah Arabia itu, yang satu suku bersekutu dengan Quraisy, suku lain bersekutu dengan Madinah, dengan Nabi, maka apabila sekutu itu berperang sesama mereka, kedua belah pihak tidak boleh membantu. Tetapi itu dilanggar oleh orang-orang Quraisy. Dan kalau ada satu suku yang berperang dengan suku atau kabilah yang bersekutu dengan Nabi, maka Mekah langsung mengirim pasukannya membantu. Nah, ini termasuk pelanggaran berat. So, kalau Quraisy memerangi suku atau ikut memerangi kabilah yang bersekutu dengan Nabi, itu sama saya artinya memerangi Nabi. Nah, oleh sebab itulah kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk menaklukkan Mekah, yang kemudian terjadi pada tahun ke-8 Fathu Makkah. Walaupun sebenarnya ada juga yang mencoba untuk mencari-cari selamat. Tidak yakin dia kalau pasukan Nabi nanti akan menang. Oleh sebab itu dia menyurati temannya atau sekutunya di Mekah, minta perlindungan kalau nanti pasukan Muhammad kalah. Nah, sikap seperti ini juga tidak dibolehkan. Tapi tatkala Fathu Makkah terjadi, tidak ada pertumpahan darah besar-besaran. Walaupun mereka takluk tanpa perlawanan, tapi Nabi memberikan
keamanan, jaminan keamanan pada mereka. Barang siapa yang tetap berada di Masjid Haram, aman. Barang siapa yang tetap di rumahnya, aman. Barang siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, aman. Pada waktu itu hanya ada, kalau saya tidak salah ingat, 2 orang saja yang dibunuh. Karena 2 orang ini menurut penilaian kaum muslimin waktu itu sangat kejam pada waktu mereka masih berada di Mekah. Bayangkan saja, apalagi kalau kita bandingkan dengan penaklukan yang dilakukan oleh non-muslim. Pertama, penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Tartar Mongolia pada tahun 656 atau 1258 Masehi. Tentara Mongol Tatar masuk ke Baghdad karena ada pengkhianatan dari Perdana Menteri yang Rafidi, yang Syiah. Dan dia menjadi musuh dalam selimut bagi khalifah. Dialah yang membocorkan rahasia-rahasia pertahanan negara kepada bangsa Mongol, sehingga bangsa Mongol bisa masuk dan mengalahkan kaum muslimin di Baghdad. Apa yang terjadi? Begitu mereka menyerbu Baghdad, mereka bunuh siapa saja yang ditemui di jalan. Laki, perempuan, tua, muda, anak-anak semua dibunuh. Setelah habis yang di jalan, mereka cari ke rumah-rumah. Nggak ada lantai 1, kejar sampai lantai 2. Nggak ada lantai 2, sampai ke loteng rumah dikejar. Tumpahkan darah semua di masjid-masjid semua. Sehingga ahli sejarah mengatakan paling kurang 800.000 orang. Dan ada yang mengatakan 1 juta, bahkan ada yang mengatakan 2 juta. Kita ambil angka yang paling kecil saja, 800.000 orang dibantai selama 40 hari. Dan 40 hari itu bergelimbanglah bangkai-bangkai, dan kaum muslimin sebagian menyelamatkan diri dengan berlindung masuk ke dalam sumur-sumur, ke parit-parit, ke tempat timbunan sampah. Mana yang bisa bertahan hidup setelah 40 hari, kemudian keluar, mati juga diserang oleh penyakit kolera karena bau busuk mayat yang bergelimpangan, sehingga Baghdad menjadi kota mati. Itu fakta. Bayangkan dengan Fathu Makkah. Begitu juga tatkala tentara salib masuk ke Yerusalem pada akhir abad ke-11. Apa yang terjadi? Mereka bunuh semua, baik kaum muslimin maupun orang-orang Yahudi ada di situ. Sehingga 60.000 orang penduduk kota dibantai semua. Nah, bayangkan juga apa yang terjadi di Spanyol tatkala suami istri Ratu Isabella dan Raja Ferdinand bersekongkol dan dapat mengalahkan pasukan Islam yang sudah menguasai, membangun peradaban. Waktu itu peradaban modern di Andalusia, di Spanyol selama 7 abad. Walaupun pada mulanya mereka membuat perjanjian atau berjanji akan melindungi kaum muslimin, tapi 7 hari setelah itu Uskup Semenes memaksa mengancam Ratu Isabella, kalau tetap berpegang teguh dengan janjinya dia akan dilaknat oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu ditawarkan supaya disuruh orang Islam sana suruh memilih, pindah Kristen atau pergi. Kalau nggak mau dua-duanya mati. Sehingga Spanyol, Andalusia bersih dari orang Islam dan masjid-masjid berubah menjadi gereja. Jadi nggak ada. Bahkan waktu di Yerusalem dulu, yang selama kekuasaan
ya, Islam, orang-orang Yahudi dan Nasrani dilindungi, tapi justru orang-orang yang dilindungi inilah yang pertama kali menyatakan takluk, tunduk, setia kepada tentara salib yang datang, yang sangat brutal, ya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan bagaimana moralitas, akhlak tentara Islam kalau berhasil menaklukkan suatu negeri. Tetapi nanti tentara Mongol yang menguasai Baghdad, dalam garis keturunannya berikutnya nanti mereka masuk Islam, dan merekalah yang kemudian menyebarluaskan Islam di Asia Tengah. Dan saya membaca sebuah kisah bagaimana mereka bisa masuk Islam karena ada seorang ulama di Baghdad yang selamat, kemudian membalaskan dendamnya dengan cara yang positif. Dia dendam, tapi bukan dengan melakukan kekerasan, tapi dia berdagang, menjual pernak-pernik perhiasan kaum perempuan, gadis-gadis di depan istana Raja Mongol, dengan harapan suatu saat mungkin putri kerajaan akan keluar dan tertarik dengan perhiasan yang dijualnya, kemudian lama-lama mungkin bisa menjalin persahabatan, dan lama-lama bisa diizinkan masuk ke dalam kompleks istana, dan dia sudah bertekad untuk bisa berdakwah mengajak putri-putri kerajaan ini ke dalam agama Islam, dan itu berhasil. Jadi dari keturunan itulah nanti kemudian muncul penguasa-penguasa Mongol Islam yang menyebarkan Islam sampai ke ya daerah-daerah Asia Tengah sampai ke India nanti. Walaupun diawali dengan kejaman yang sangat luar biasa. Nah, dalam Islam sekalipun orang musyrikin itu diperangi, tapi perang akan berhenti, permusuhan berhenti kalau mereka masuk Islam. Wa intabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus salah, buktikan masuk Islamnya itu dengan mendirikan salat, wa atau zakah, dan membayar zakat. Jadi disebut dua rukun Islam di sini, satu yang bersifat hablum minallah, yang satu lagi bersifat hablum minan nas. Satu mendirikan salat, yang kedua membayar zakat. Fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itu adalah saudaramu seagama. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, kami rinci ayat-ayat bagi kaum yang mengetahui. Hadirin berbahagia, kemudian pada ayat ke-12, wa innakasu aimanahum, kembali kepada kaum musyrikin di Mekah. Wa innakasu aimanahum, jika mereka mengingkari sumpah-sumpah mereka, min ba'di ahdihim, setelah mereka membuat janji, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencela agamamu, faqatilu a'immatal kuffar, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir. Innahum, sesungguhnya mereka, la aymana lahum, tidak ada sumpah bagi mereka, la'allahum yantahun, semoga mereka berhenti. Ala tuqatiluna qauman, apakah tidak kalian perangi suatu kaum, nakasu aimanahum, padahal mereka sudah mengingkari janji mereka, wa hammu bi ikhrajir rasul, dan dulu mereka sudah bertekad untuk mengusir Rasul,
Wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka yang memulai perang dengan kalian. Atakhshawnahum, apakah kalian semua takut dengan mereka? Fallahu ahaqqu an takhshawhu. Allah lah yang kalian berhak takut. In kuntum mu'minin. Jika kamu semua adalah orang-orang yang beriman. Jadi diingatkan kembali bahwa dulu orang-orang Mekah hammo, ya, ingin sekali mengusir Nabi. Ya, kita ingat sebenarnya mereka waktu itu ada pilihan, ya, bisa mengusir, bisa memenjarakan, dan bisa membunuh. Tetapi pilihan yang mereka ambil di Darun Nadwah, di balai pertemuan atau di gedung parlemennya Mekah waktu itu, adalah membunuh. Ya, kita masih ingat ada usulan seorang tua, setan yang menyamar. Tatkala mereka mendiskusikan apa langkah akhir yang mematikan gerakan dakwah Muhammad, ada yang mengusulkan supaya dipenjara saja. Tapi orang tua tadi mengatakan kalau Muhammad dipenjara, pengikutnya sudah banyak yang pergi. Nanti pengikutnya satu saat kuat, mereka akan datang ke Mekah menyerbu, membebaskan Muhammad. Ada yang mengusulkan supaya kita usir saja. Tapi waktu itu orang tua tadi mengatakan kalau kita usir, Muhammad akan bergabung dengan pengikutnya, akan menyusun kekuatan, satu saat akan balik menyerang kita. Oleh sebab itu kita bunuh saja. Dan inilah pilihan yang diambil, tetapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi bisa hijrah. Ini diingatkan, ya. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum. Ya, kenapa kalian tidak memerangi orang atau kaum yang telah melanggar janji mereka? Nah, jadi yang dipilih, yang diperintahkan untuk diperangi ya pemimpin-pemimpinnya dulu. Wa innaka su'aimanahum min ba'di adihim wa ta'nu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri. Perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu, karena mereka yang menentukan. Kalau rakyat banyak ini cuma ikut saja pemimpin mereka. Tangkap dulu pemimpinnya, perangi. Faqatilu a'immatal kufri, karena mereka tidak bisa memegang janji. Dalam konteks ini seperti yang saya katakan tadi, Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang sudah sama-sama disepakati, yaitu gencatan senjata, tidak ada perang selama 10 tahun dan masing-masing bebas menjalankan agamanya. Tapi ternyata pihak kafir Quraisy melanggarnya. Sebenarnya waktu itu ya tentu saja masih ada rasa takut bagi sebagian kaum muslimin, ya, karena mengingat selama ini Mekah begitu kuat, apalagi Mekah juga punya sekutu-sekutu kabilah-kabilah di Jazirah Arabia. Tapi Allah meneguhkan di sini, tidak perlu takut, jangan takut kepada mereka, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula mereka yang memulai, bukan kita umat Islam yang menginginkan perang, tapi mereka yang memulai. Wahum bada'ukum awwala marrah. Oleh sebab itu pada ayat selanjutnya ditegaskan qatiluhum, perangilah mereka. Yu'adzibhumullahu biaidikum, Allah akan mengazab mereka
melalui tangan kalian. Jadi Allah yang mengazab tapi melalui tangan kaum muslimin. Ini sebuah penghormatan, sebuah kemuliaan, ya. Bahwa mereka hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'adzibhumullah biaidikum wa yukhzihim. Mereka akan dihinakan. Wa yansurkum alaihim. Dan kalian akan diberi kemenangan terhadap mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Akan disembuhkan penyakit yang ada di dalam dada orang-orang yang beriman. Karena tentu saja selama ini orang beriman merasa sakit, ya, diusir, dihina, diperangi. Nah, sekarang akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhib ghaidha qulubihim. Dan akan menghilangkan kecewaan yang ada dalam hati mereka. Wa yatubullahu ala may yasha. Dan Allah akan memberikan taubat kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, seperti nama suratnya surat At-Taubah, dan isinya adalah bara'ah, ya, pernyataan perang kepada kaum musyrikin pada waktu itu. Dan kita masih ingat bagaimana setelah turun surat At-Taubah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar yang memimpin atau yang menjadi Amirul Had, untuk mengumumkan kepada orang-orang musyrikin yang masih ikut melaksanakan ibadah haji bahwa setelah tahun ini tidak ada lagi orang-orang musyrik yang diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga barulah tahun ke-10 setelah Ka'bah bebas dari kaum musyrikin itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji.